Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Faridul Faizal dari 1 TKG 1, nomor absen 23, dengan NIM 22014210003. Di sini saya akan mempresentasikan esai milik saya yang berjudul Fenomena Bahasa dan Dylan Cepmek. Selamat menyaksikan. Fenomena bahasa dan Dylan Cepmek. Bagi generasi yang hidup pada zaman sekarang, saya kurang lengkap jika kita hidup tanpa sosial media. Hampir semua kalangan menikmati penggunaan sosial media. Bahkan media sosial, besar YouTube dan TikTok juga menyediakan kanal khusus untuk anak-anak, seperti YouTube for Kids dan TikTok for Kids. Tentu semua ingin menikmati euforia sosial media di era digital yang cukup dinamis belakangan ini. Namun, akhir-akhir ini ada keresahan yang muncul dan sedikit mengganjal dalam benak saya, yaitu fenomena Dylan Cepmek. Cepmek ya? Ini bukan permasalahan penggunaan kalimat kamu nanya ataupun pribadi seorang Dylan Cepmek alias Alif. Akan tetapi kata tercandu atau tercandu-candu yang baru saja turut mendapatkan kepopulerannya. Setelah ditelusuri, rupanya kata ini juga belum juga masuk ke dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kita coba menilai kata candu dalam KBBI, maka pencarian yang akan muncul adalah kecanduan, pencandu, pencandu, mencandu, mencandui, mencandukan, dan percanduan. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kata tercandu belum juga masuk ke dalam KBBI? Padahal, jika kita berselancar di internet, maka akan banyak sekali kata ini dibubuhkan pada judul lagu maupun karya sastra. Kata tercandu yang fenomenal di sosial media ini kemudian menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Dimunculkannya lagi, kata ini membuat ragam bahasa Indonesia makin kaya dan dinamis. Di sisi lain, penggunaan kata yang belum diresmikan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berimbas pada penggunaan kata yang tidak tertib. Perkembangan bahasa Indonesia akhir-akhir ini khususnya di sosial media cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat umum hingga mahasiswa. Tidak jarang saya menjumpai teman mahasiswa maupun masyarakat maju memakai istilah dan variasi bahasa baru yang bergaya kekinian. Beberapa kata ataupun kalimat kekinian yang seringkali digunakan diantaranya which is, literally, basically, you, I, dan lain sebagainya. Terjadinya fenomena Anglo-Indonesian ini membuat posisi serta eksistensi bahasa Indonesia terlihat lemah. Anglo-Indonesian sendiri merupakan istilah yang terdiri dari gabungan kata antara English dan Indonesia, di mana dalam pengertiannya istilah ini merupakan bahasa Inggris dengan kebijakan lokal. Keadaan seperti ini seolah meremehkan ragam bahasa Indonesia yang tajam. Akibatnya, banyak dari mereka tidak mampu berbahasa yang benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dari dampak negatif tersebut, ada juga hal positif terjadi dengan timbulnya keberagaman bahasa pada masyarakat luas akibat arus globalisasi era digital ini. Seperti yang terjadi pada fenomena tercandu di Cepmek belakangan, bahasa Indonesia berevolusi dengan dinamis. Perkembangan bahasa yang timbul akibat dari keinginan untuk mengekspresikan diri secara tidak langsung membuat bahasa Indonesia makin tajam. Data statistik menunjukkan, terhitung hingga tahun 2022, penggunaan media sosial mencapai 68,9% dari total penduduk Indonesia. Dalam begini, dapat dipastikan bahwa hampir sebagian besar masyarakat kita aktif di jejaring sosial. Tentu sah saja jika disrupsi digital juga santer dilakukan seiring perkembangan teknologi yang makin mutakhir. Disrupsi digital sendiri di dalam pengertiannya adalah digitalisasi, mulai dari belajar, belanja, hingga kampanye juga dilakukan secara digital. Faktor tersebut juga yang memengaruhi tingginya penggunaan gawai ataupun sosial media. Sebagai sarana bersosialisasi, seringkali sosial media beralih fungsi sebagai tempat berbagi ilmu pengetahuan dan informasi. Kalimat ajaib yang muncul dari fenomena Dylan Cepmek ini mampu membuka pikiran serta wawasan ragam bahasa yang saya miliki untuk menulis esai ini. Sosial media mampu menimbulkan terobosan baru dalam berbahasa pada jangkauan yang lebih luas lagi. Variasi bahasa Indonesia yang muncul akibat disrupsi digital yang condong pada penggunaan bahasa yang tidak tertib dapat diatasi dengan kesadaran akan bahasa sebagai identitas bangsa, menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa merupakan bagian penting dari identitas bangsa, serta bentuk realisasi dari Sumpah Pemuda perlu disampaikan melalui sosial media pula. Sebab itu, perlu ada gerakan antisipatif yang tepat dengan langkah yang benar, yaitu mengedukasi di mana kesalahan terjadi. Jika sosial media dapat memberikan informasi yang salah, maka kita buat media sosial sebagai tempat untuk memberikan informasi yang benar. Dengan perkembangan ragam bahasa di era digital sekarang ini, kita perlu melihat dampaknya dari segala sisi.
Diskusi yang dinamis dapat melahirkan buah pemikiran baru. Pemahaman akan keterbukaan ilmu pengetahuan terhadap fenomena variasi bahasa akan membuka wawasan kebahasaan kita. Namun demikian, disrupsi digital yang membawa perubahan besar-besaran pada hal yang fundamental seperti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga memerlukan perhatian khusus. Sebab dalam eksekusinya, perkembangan ragam bahasa yang terlalu dinamis menimbulkan batasan yang kabur. Seperti pisau bermata dua, selain mendatangkan persoalan, digitalisasi juga memberikan keuntungan. Maka dari itu, menjadi bijak dalam respon keadaan yang ada merupakan langkah paling tepat untuk dilakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.